Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revi Agustin, NPM 18411335 dari manajemen 18D. Di sini saya akan menjelaskan prinsip-prinsip manajemen resiko. Yang pertama, apa itu prinsip manajemen resiko? Pengertian resiko. Menurut Otoritas Jasa Keuangan, resiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya sesuatu peristiwa tertentu. Pengertian resiko menurut Vaughan dalam Dermawi. Resiko adalah kesempatan kerugian, resiko adalah kemungkinan kerugian, resiko adalah ketidakpastian, resiko merupakan penyebaran hasil aktual dan hasil yang diharapkan. Resiko adalah probabilitas suatu hasil berbeda dari yang diharapkan. Prinsip-prinsip manajemen resiko, yaitu resiko ada di mana-mana. Resiko adalah ancaman dan peluang. Resiko adalah kombinasi dari bahaya dan peluang. Resiko diciptakan berbeda-beda. Resiko dapat diukur. Kunci manajemen resiko adalah dapat dihindari, diambil, dan dieksplorasi. Payoff to better risk management is higher value. Part of every job success risk taking organization do not get rich by accident. Resiko dan ketidakpastian. Ketidakpastian menurut Rustam 2017 mengacu pada pengertian resiko yang tidak diperkirakan, sedangkan resiko mengacu pada resiko bisa diperkirakan. Subjek risiko merupakan ukuran kuantitas diketahui tingkat probabilitas kejadiannya, dan ada data pendukung mengenai kemungkinan kejadiannya. Prinsip-prinsip identifikasi resiko. Yang pertama, pemahaman tentang adanya resiko. Yang kedua, pengetahuan sifat-sifat resiko atau frekuensi. Yang ketiga, dampak resiko terhadap kelangsungan usaha atau tingkat kegawatan resiko dan menentukan prioritas resiko tersebut. Manfaat dan kerugian potensial. Yang pertama, meningkatkan manajer resiko mengenai kerugian yang dapat menimpa bisnisnya. Yang kedua, sebagai dasar penentu teknik menanggulangi resiko. Yang ketiga, sebagai bahan pembanding dan evaluasi program penanggulangan resiko yang telah dilakukan selama ini. Sumber-sumber resiko. Lingkungan fisik, yaitu bangunan yang dimakan usia sehingga menjadi rapuh. Sungai yang bisa menyebabkan banjir, gempa bumi, atau badai topan. Yang kedua, lingkungan sosial, kerusuhan sosial, demonstrasi, konflik dengan masyarakat lokal, pemogokan pegawai, pencurian, dan perampokan. Yang ketiga, lingkungan politik, perubahan perundungan, perubahan peraturan, konflik antar negara yang menyebabkan boikot produk. Yang keempat, lingkungan legal, gugatan karena gagal mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Kelima, lingkungan operasional, kecelakaan kerja, kerusakan mesin, kegagalan sistem komputer, serangan virus terhadap komputer. Yang terakhir, lingkungan ekonomi, yaitu keluasan ekonomi, inflasi yang tidak terkendali. Yang keenam, tipe resiko yang penting. Yang pertama, resiko komoditas, yaitu harga komoditas yang jatuh padahal perusahaan memegang komoditas tersebut. Yang kedua, resiko cuaca yang tidak menguntungkan sehingga mengacaukan panen dan kemudian menurunkan volume pertanian yang dikirimkan oleh perusahaan. Yang ketiga, resiko counterpart, yaitu perusahaan gagal memenuhi kontraknya terhadap perusahaan lain. Yang keempat, resiko lingkungan, perusahaan menghadapi tuntutan hukum karena perusahaan dituduh merusak lingkungan. Yang kelima, resiko persediaan yang dipegang mengalami kerusakan. Yang keenam, resiko kredit, counterpart gagal membayar kepada perusahaan. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.